Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Clarissa Cynthia Bella, absen 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Andi Pratama dari kelas 11 TKJ 1, nomor absen 18. Hai, nama saya Kiko Amrita dari absen 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azra Sifatri Faza, nomor absen 21 dari 10 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jani Rafli, kelas 11 TKJ 1, absen 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurzaku Andarian dari kelas 11 TKJ 1, absen 27. Apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis mencakup perhitungan pengguna memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Setiap sistem operasi komputer memiliki fungsi-fungsi penting yang berperan dalam mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak. Fungsi-fungsi ini memastikan bahwa semua bagian sistem dapat bekerja bersama secara efisien. Fungsi utama sistem operasi komputer antara lain mengatur akses pengguna yang intuitif dan menjalankan program. Beberapa jenis sistem operasi yang umum digunakan termasuk Microsoft Windows, Linux, Android, dan iOS. Sebutkan 4 macam sistem operasi terbitan Microsoft. Yang pertama, sistem operasi Windows versi 1.0. Versi pertama dari sistem operasi yang berbasis antarmuka grafis GUI yang diperkenalkan oleh Microsoft. Yang kedua, sistem operasi Windows X memperkenalkan fitur-fitur baru seperti Miss dan Minimis, jendela, serta fasilitas game, meskipun hanya mampu mengakses memori 1 MB. Yang ketiga, sistem operasi Windows versi 3.0 menawarkan tampilan antarmuka yang lebih modern dan mudah digunakan, dukungan untuk program yang lebih banyak, dan kemampuan untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan. Yang keempat, IBM OS per 2 atau 2 dimaksudkan untuk menggantikan sistem operasi DOS yang lama, yang dengan pengembangan microchip Intel Corporation 802-86 pada pertengahan 1980-an semakin usang. Yang kelima, sistem operasi Windows versi 3.1 adalah sebuah seri dari 16 bit lingkungan operasi yang diproduksi oleh Microsoft untuk digunakan pada komputer pribadi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan server dan juga contohnya. Jaringan server adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang menerima dan menanggapi permintaan yang dibuat melalui jaringan. Perangkat server inilah juga yang bertugas untuk mengelola sumber daya jaringan. Contoh dari jaringan server adalah web server, mail server, file server, database server, dan lain-lainnya. Bagaimana sistem operasi bekerja dalam media komputer?
Satu, memasukkan atau menginput merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Kedua, pemrosesan atau proses data yang telah dimasukkan memulai peralatan input tadi akan diproses. Tiga, mengeluarkan output data yang telah dimasukkan melalui peralatan input kemudian diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. 4, penyimpanan atau storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengelolaan data ke alat penyimpanan atau storage device dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan A. Topologi, B. IP address, C. Host ID dan Net ID. A. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar kita bisa menggunakan satu komputer dengan komputer lainnya. B. IP address adalah identitas untuk sebuah komputer dalam suatu jaringan internet. IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data ke perangkat yang kita gunakan. C. Host ID adalah bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan semua host dalam jaringan tersebut. Sedangkan Net ID ialah bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan jaringan tempat komputer ini berada. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu software, hardware, dan brainware. Jadi, apa itu hardware? Hardware adalah bagian-bagian dari komputer yang nampak, yang memiliki bentuk seperti keyboard, mouse, atau audio. Yang kedua adalah software. Software adalah bagian-bagian yang halus atau tidak nampak. Menurut pahaman saya, software ini sama seperti aplikasi. Jadi kayak contohnya Microsoft Word, OBS Writer, atau Notepad. Yang ketiga adalah brainware. Brainware ini singkatnya adalah orang yang menggunakan komputer tersebut. Jadi orang yang menggunakan komputer tersebut seperti graphic designer, programmer, dan teknisi komputer. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.